Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siswa SMA Negeri 3 Purwokerto kelas 10 yang pada hari ini kita mengikuti MPLS secara online pada hari yang ketiga. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan saya Ibu Wahyuliani dari tim Adiwiyata SMA Negeri 3 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat kepada kalian semuanya yang telah bergabung menjadi bagian keluarga besar SMA Negeri 3 Purwokerto. Anak-anakku, perlu Ibu sampaikan bahwa SMA Negeri 3 Purwokerto adalah salah satu SMA Adiwiyata yang ada di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2017. Bagi kalian yang berasal dari SMP yang sudah termasuk sekolah Adiwiyata, maka mungkin kata Adiwiyata adalah kata yang tidak asing lagi. Namun bagi kalian yang berasal dari sekolah yang belum masuk sekolah Adiwiyata, maka kata Adiwiyata adalah kata yang jarang adik-adik dengar. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang apa itu sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan, yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah melalui gerakan PBLHS. Nah, sekarang ada istilah PBLHS. PBLHS adalah gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah yang merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Lalu sebetulnya apa tujuan dari sekolah Adiwiyata? Yang pertama adalah agar warga sekolah peduli dan ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup di sekolah. Yang kedua adalah agar sekolah menjadi tempat pembelajaran mengenai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar. Yang ketiga adalah agar kualitas belajar dan mengajar lebih nyaman dan kondusif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa kebersamaan warga sekolah. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada kondisi pandemi seperti ini, di mana pembelajaran secara online, pertanyaannya adalah apakah PBLHS itu dapat dilaksanakan? Nah, kalian semuanya perlu kalian ketahui bahwa gerakan perilaku hidup bersih dan sehat tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Artinya ini adalah sesuatu yang dibutuhkan sebuah kebiasaan. Maka yang bisa kalian lakukan adalah kalian di rumah mencoba untuk melaksanakan gerakan atau melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti apa atau contohnya apa? Contohnya adalah seperti pada saat kalian menghemat air, ya. Pada saat kalian menggunakan air, ya, setelah selesai maka dimatikan krannya. Ini adalah salah satu dari wujud partisipasi yang bisa kalian laksanakan. Berikutnya adalah menghemat energi. Jadi pada saat kalian menggunakan energi listrik, maka setelah selesai seharusnya dimatikan. Berikutnya adalah membuang sampah sesuai pada tempatnya, sesuai tempatnya. Kalian tahu bahwa jenis sampah itu bermacam-macam, dan setiap hari manusia, kalian, kita selalu
ada sampah yang harus dibuang. Permasalahan yang sekarang ada adalah bahwa sampah itu berserakan, ya. Bisa kalian lihat ya, pada saat kalian berada di lingkungan kalian masing-masing, kalian lihat sampah berserakan, tidak terdapat pemilahan sampah. Maka di situ pada kesempatan kali ini Ibu sampaikan perlu ada suatu upaya perubahan kalian untuk memilah sampah. Sampah plastik maka dijadikan satu dengan plastik. Sampah daun, sampah yang bisa diolah kembali menjadi kompos. Sisa makanan, misalkan sampah logam, sampah kaca. Nah, sampah-sampah ini mestinya kalian pisahkan ya. Sehingga ada yang bisa digunakan kembali, ada yang bisa diolah, ada yang bisa digunakan sebagai pupuk dan sebagainya. Lalu apa yang sudah dilakukan dengan gerakan PBHLAS yang ada di SMA Negeri 3 Purwokerto? Di SMA Negeri 3 Purwokerto perlu Ibu sampaikan ada yang namanya OPL. OPL adalah organisasi pencinta lingkungan yang ada 7 ya. 7 OPL yang ada di SMA 3 yang dikembangkan. Yang pertama adalah OPL yang di dalamnya ada kader kesehatan remaja. Yang kedua, kader pengolahan sampah anorganik. Yang ketiga, kader hemat energi dan air. Yang keempat, kader penghijauan. Yang kelima, kader imtak. Yang keenam, kader literasi lingkungan. Dan yang ketujuh, kader pengolahan sampah organik. Dari ketujuh OPL ini masing-masing memiliki ciri. Dan di SMA Negeri 3 Purwokerto cirinya dengan warna rompi yang berbeda. Untuk kader kesehatan remaja warna merah, kader pengolahan sampah anorganik warna jingga, untuk kader hemat energi dan air kuning, untuk kader penghijauan hijau, untuk kader imtak biru, kader literasi lingkungan nila, dan kader pengolahan sampah organik berwarna ungu. Kalian semuanya nanti bisa lihat pada saat kalian sudah mengikuti pembelajaran tatap muka. Berikutnya adalah salah satu kegiatan adalah menanam dan merawat pohon. Ini dilakukan di SMA Negeri 3 Purwokerto seperti pada saat ada kegiatan Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, termasuk kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian tentang kegiatan PBLHS yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 3 Purwokerto, dengan harapan kalian semuanya dengan mengetahui bahwa SMA Negeri 3 Purwokerto sebagai sekolah adiwiyata, maka kalian memberikan kontribusi, tentunya adalah kontribusi yang positif, kontribusi yang membuat program adiwiyata yang dicanangkan SMA Negeri 3 Purwokerto dapat berjalan dengan lancar. Tadi Ibu sampaikan salah satunya adalah diawali dari pembiasaan di rumah. Karena dari pembiasaan tersebut, pada saat kalian sudah mengikuti pembelajaran tatap muka, maka kalian hanya tinggal melanjutkan kebiasaan tersebut. Di SMA 3 sudah ada sampah dengan pemilahan 3 jenis sampah. Silahkan nanti kalian bisa manfaatkan sesuai dengan jenis sampahnya. Di SMA 3 ada toilet yang juga representatif dan banyak. Kalian bisa menggunakan dengan baik, ya, baik itu listrik, air, setelah menggunakan ditutup kembali. Di SMA 3 juga penghijauan juga banyak, maka di situ kalian akan bisa mengadakan suatu program kegiatan, baik itu pemeliharaan, penyiraman air, penanaman, dan sebagainya. Demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan terakhir dari tim Adiwiyata adalah
Ayo kita sukseskan gerakan PBLHS untuk menuju Sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2022. Sekali lagi, hanya dari gerakan yang dilakukan oleh semua warga sekolah, termasuk kalian semua sebagai warga baru di SMA Negeri 3 Purwokerto, maka harapan dari program Adiwiyata akan dapat terwujud. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, setelah paparan dari Ibu, akan ditampilkan beberapa video kegiatan aksi nyata gerakan PBLHS yang ada di SMA Negeri 3 Purwokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fariza Hidayat, absen 16 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan puisi bertema Hari Bumi yang berjudul Pilu Sang Bumi. Sakit karena sudah tak dirawat. Bumiku sedang menjerit karena penghuni yang sudah tidak taat. Hari demi hari tubuhmu rapuh, namun penghuni bumi seolah acuh tak acuh. Apakah karena kamu sudah lumpuh sehingga bumimu kian runtuh? Sampah dibuang ke laut, rumah kaca semakin semrawut. Hutanmu kini kian ditebang, gedung-gedung semakin berkembang. Bumiku, semoga penghunimu semakin resah, karena sejatinya penghuni bumi adalah khalifah. Mari, sudah waktunya kita merawat bumi. Sudah waktunya kita menjaga bumi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengabulkan doa keselamatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Purwokerto, Bapak Joko Budi Santosa SPD, anak-anakku siswa baru, tepatnya 396 siswa baru peserta MPLS tahun 2021 yang Ibu banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesadaran yang penuh bahwa hari ini kita bertemu secara virtual dalam acara MPLS tidak lain tidak bukan karena kebaikannya, karena kemurahan Allah. Itu sebabnya wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Anak-anakku, sebelum kita masuki materi, izinkanlah Ibu memperkenalkan diri. Nama lengkap Ibu Sri Yuliarti. Kalian boleh memanggil Bu Yuli. Anak-anakku yang berbahagia, mengawali penyampaian materi, Ibu akan membaca, akan mengucapkan visi sekolah. Sebagai warga sekolah, kalian sebaiknya tahu arah cita-cita jangka panjang sekolah kita, profil sekolah kita di masa yang akan datang. Itu terangkum dalam visi sekolah. Sudah berkali-kali dalam MPLS ini kalian mendengar visi sekolah kita, bahkan Ibu yakin beberapa dari kalian sudah hafal. Ibu baca, visi SMA Negeri 3 Purwokerto. Terbentuknya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam prestasi, berdaya saing global, cinta tanah air, dan berwawasan lingkungan. Terkait materi, hanya 1 poin saja dari 5 visi, dari 5 poin yang terdapat dalam visi yang akan Ibu turunkan, yaitu unggul dalam prestasi. Ibu juga hanya akan menyampaikan beberapa saja program prestasi yang sekiranya terbayangkan oleh kalian sebagai siswa baru, sehingga kalian nanti bisa tahu, kemudian menyusun rencana, lalu diakhiri dengan memilih 1 atau beberapa program prestasi yang ada di sekolah kita. Anak-anakku, pada hari Selasa tanggal 13 Juli, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Elia Tati menyampaikan 3 program unggulan bidang akademik. Karena yang akan Ibu sampaikan di sini program prestasi bidang akademik dan non akademik. Kembali ke yang disampaikan oleh Bu Elia Tati, program unggulan prestasi bidang akademik yang pertama adalah kompetisi sains nasional atau KSN. Mungkin kalian lebih akrab mengenalinya sebagai OSN. Mata pelajaran yang dikompetisikan di tingkat SMA ada 9, Ibu bacakan, yaitu astronomi, kebumian, biologi,
ekonomi, fisika, matematika, kimia, TIK, dan geografi. 3 yang pertama, yaitu astronomi, kebumian, dan biologi, telah mampu berbicara di tingkat provinsi. Anak-anakku, setelah mendengar informasi ini, beberapa hal pastinya sudah kalian bayangkan. Kalian juga sudah tahu kemarin bahwa rekrutmen peserta kompetisi sains nasional dilakukan setelah kalian memperoleh nilai rapor semester 1. Silakan kalian menyikapi informasi ini dengan baik, dengan cermat. Program unggulan yang kedua adalah meningkatkan persentase siswa masuk perguruan tinggi melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yaitu sebuah seleksi yang dilakukan dengan mengambil 40% siswa eligible di sekolah berdasarkan nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 5. Perlu Ibu sampaikan bahwa tidak sedikit siswa mengeluh, tepatnya menyesali. Aduh ya Allah, kenapa tidak semester awal? Aku memperhatikan nilai raporku, aku berusaha memperoleh nilai rapor yang tinggi, aku berusaha mempertahankan kalau bisa menaikkan nilai raporku. Nah, senyampang, mumpung kalian baru akan memasuki semester 1, silakan kalian sikapi informasi ini dengan bijak. Nilai semester 1 sampai 5, 40% dari jumlah siswa terbaik yang boleh mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Senyampang kalian masih di awal semester 1 agar tidak menyesal di kemudian hari. Program unggulan yang ketiga yaitu menaikkan persentase siswa masuk perguruan tinggi melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau yang lebih populer dengan istilah SBMPTN. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai siswa baru, senyampang masih baru, agar tidak menyesal kemudian hari? Menurut Ibu, untuk bisa menembus UTBK, yaitu jalur SBMPTN, ujian tulis berbasis komputer, salah satunya ialah dengan menguasai konsep ilmu yang ada di setiap KD mata pelajaran. Ibu akan mencoba membandingkan cara belajar yang sekarang sedang ngetren sejak masa pandemi. Sebagian, Ibu tidak tahu persis ini, sebagian besar atau sebagian kecil, Ibu yakin tidak semua, mudah-mudahan hanya sebagian kecil, siswa belajar yang pada akhirnya
tidak menguasai konsep dengan sempurna. Memang masih banyak siswa yang belajar untuk menguasai konsep. Contohnya seperti apa? Belajar yang menurut Ibu hanya lapis luarnya saja dari sebuah konsep. Misalnya ada soal disajikan sebuah paragraf narasi. Soalnya berbunyi, sudut pandang yang digunakan dalam penggalan narasi di atas adalah. Nah, terhadap soal seperti ini ada dua perlakuan yang muncul dari siswa dalam belajar. Yang pertama, siswa mau megang HP, kemudian membaca bla bla bla. Paragraf tersebut diakhiri dengan soal setelah sebelumnya membuka aplikasi Brainly. Soalnya dibaca, sudut pandang yang digunakan dalam teks di atas adalah, lalu muncullah jawaban. Misalnya, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Cara belajar yang seperti ini diyakini akan tidak awet tersimpan dalam file otak kita. Bandingkan dengan belajar yang berusaha untuk menguasai konsep. Kalian harusnya bukan membaca teks paragraf soal, teks tersaji lalu mengucapkan soalnya atau pertanyaannya, tetapi apa? Membaca dulu materinya, entah itu di buku maupun di HP boleh, di buku cetak maksud Ibu, karena di situ akan ada latar belakang, akan ada paparan yang menjelaskan mengapa sudut pandang atau point of view kok dibagi dua. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Kok tidak ada sudut pandang orang kedua? Mengapa disebut sudut pandang orang pertama atau akuan? Mengapa disebut sudut pandang orang ketiga atau diaan? Juga dijabarkan mengapa ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, demikian juga untuk sudut pandang orang ketiga serba tahu dan terbatas. Sudah seperti itu diikuti oleh contoh-contoh beserta analisisnya. Akan menjadi pengetahuan yang lebih awet lagi dan konsepnya terkuasai jika kalian berusaha untuk menyusun, membuat 4 jenis paragraf. Nah, memang di masa pandemi seperti ini menjadi agak sulit. Tapi hidup sekali lagi adalah pilihan. Silakan kalian bersikap atas hal ini. Anak-anakku, prestasi yang kedua yaitu prestasi non akademik. Sekolah kita telah merencanakan untuk tahun ini, bahkan beberapa sudah dilaksanakan, beberapa kelompok mata lomba. Yang pertama tergabung dalam ekstra kurikuler. Di antaranya adalah kepramukaan, PMR, paskib, teater, karate, merpati putih, taekwondo, futsal, dan voli. Nah, mata ekstra ini selalu diikutkan dalam beberapa lomba, baik yang berjenjang maupun yang tidak.
Kelompok kedua adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau yang lebih populer dengan FLS2N. Perlu kalian ketahui bahwa FLS2N tingkat SMA dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok pertunjukan, terdiri atas baca puisi, gitar solo, monolog, tari kreasi, dan vokal solo, baik putra maupun putri. Sedangkan kelompok kedua adalah penciptaan. Yang pertama, mencipta desain poster, film pendek, kriya, komik digital, dan cipta lagu. Perlu kalian ketahui bahwa untuk tahun 2021 SMA Negeri 3 Purwokerto mengikuti 2 mata lomba FLS2N, yaitu nyanyi solo putra dan tari kreasi. Sedianya 5 mata lomba yang sudah dilatihkan, tapi karena peserta nyanyi vokal putri, baca puisi, dan gitar solo terganggu kesehatannya sehingga gagal diikut sertakan. Anak-anakku, silakan kalian mencoba untuk sekali lagi mengenali potensi diri, lalu pilih salah satu atau beberapa mungkin program prestasi yang dicanangkan di SMA Negeri 3 Purwokerto. Yang ketiga, debat dan pidato, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Yang ketiga, OOSN, yaitu apa? Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional. Karena waktunya terbatas, Ibu baca dengan cepat. Yang kelima, nah ini yang pasti akan melibatkan seluruh siswa, seluruh warga sekolah, guru, karyawan, yaitu lomba sekolah adiwiyata tahun 2022. Anak-anakku, itu beberapa program prestasi yang ada di SMA Negeri 3 Purwokerto. Perlu Ibu informasikan bahwa setelah paparan Ibu akan diputar video baca puisi, tari kreasi, dan nyanyi solo. Siapa tahu ada di antara kalian yang langsung tertarik karena merasa punya bakat. Untuk materi Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan jangan beranjak dulu dari tempat duduk karena akan diputar video yang tadi Ibu sebutkan. Anak-anakku, silakan mengikuti acara sampai selesai. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Selamat bergabung, selamat belajar, berlatih, berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu
bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu. Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya.
bangsa yang besar, di mana generasi muda harus bisa menjadi pahlawan atau kesatria Anom. Pada masa sekarang, pahlawan atau kesatria tidak lagi berjuang di medan pertempuran, tetapi kesatria sekarang harus berjuang melawan rasa malas, melawan virus dengan saling mengingatkan dan menjaga protokol kesehatan ke setiap orang yang dihadapannya tanpa terkecuali. Indonesia harus bangkit. Generasi bangsa harus menjadi pelopor semangat dan perjuangan. Desawawi Imron dalam karyanya Ibu. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau. Sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra sempit, lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat, dan melempar saung. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut, semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, Ibu, yang kan ku sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau
bidadari yang berselendang piang lala sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajaku. Hairil Anwar dalam karyanya Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara kuda rumah tua pada cerita tiang serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu ujung pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengat harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Purwokerto beserta jajarannya. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta didik baru SMA Negeri 3 Purwokerto yang kita cintai. Semoga SMA Negeri 3 Purwokerto menjadi sekolah yang nyaman untuk kalian belajar dan mengembangkan bakat yang kalian miliki. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, saya dari staf kesiswaan akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Purwokerto. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran dengan tujuan untuk menggali dan mengembangkan kepribadian, minat, serta bakat peserta didik.
Oleh karena itu, kami berharap kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa setiap peserta didik diwajibkan minimal mengikuti 2 kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari 1. Kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Dan yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Di antaranya ada 1. Kegiatan ekstrakurikuler merpati putih. 2. Ekstrakurikuler taekwondo. 3. Ekstrakurikuler tapak suci. 4. Ekstrakurikuler karate. 5. Ekstrakurikuler kempo. 6. Ekstrakurikuler bola voli. 7. Ekstrakurikuler bola basket. 8. Ekstrakurikuler sepak bola. 9. Ekstrakurikuler bola tangan. 10. Ekstrakurikuler futsal. 11. Ekstrakurikuler palang merah remaja atau PMR. 12. Ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. 13. Ekstrakurikuler conversation. 14. Ekstrakurikuler ikro. 15. Ekstrakurikuler karawitan. 16. Ekstrakurikuler seni tari. 17. Ekstrakurikuler pencinta alam. Dan ekstrakurikuler paskibraka. Kemudian waktu pelaksanaannya. Ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jam pembelajaran selesai, yaitu yang pertama pada hari Selasa digunakan untuk ekstrakurikuler pilihan. Pelaksanaannya pada pukul 14.00 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang kedua adalah untuk ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 14.00 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, untuk sementara waktu, belum memungkinkan dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler sampai nanti ada informasi lebih lanjut dari kami. Tetapi, kami berpesan kepada anak-anakku semua, teruslah gali bakat dan kemampuan kalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akan tetapi, kalian tetap diminta mengisi angket ekstrakurikuler yang di dalamnya ada pilihan ekstra. Kalian bisa mengisi sesuai minat kalian, kemudian kalian mengisi ekstrakurikuler yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mengisi asal-asalan. Kemudian, angket tersebut ditandatangani orang tua dan kalian sendiri. Formulir bisa di-print langsung jika ada printer di rumah atau bisa ditulis tangan menggunakan folio. Lalu, dokumen tersebut difoto dan diupload di link yang akan disediakan panitia. Sekali lagi, sesuai dengan minat dan bakat kalian yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait informasi kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Purwokerto. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan nantinya dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik setelah ini. Setelah ini, kalian akan mengikuti kegiatan tayangan profil ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Purwokerto. Silahkan kalian simak dengan baik.